Tapi yang ia temukan justru lebih mengerikan. Beberapa meter dari kuburan pertama, tanah tampak seperti baru saja digali. Ada bekas ban truk, tumpukan daun yang menutupi tanah basah, dan sisa kain dari baju korban. Ia menggali pelan. Kali ini tak hanya menemukan jasad, tapi juga koper-koper kecil berisi dokumen milik para WNI, paspor, KTP, bahkan tiket pesawat mereka saat berangkat dari Indonesia. Semua korban ini dikirim secara resmi, melalui jalur legal. Artinya, ada yang memfasilitasi mereka dengan dokumen lengkap, lalu menjebak mereka di tanah asing untuk kemudian dikuliti hidup-hidup. Danu hampir tak percaya. Tapi sebelum ia sempat mengambil foto atau menyimpan dokumen-dokumen itu, terdengar suara langkah kaki dari balik pepohonan. Cahaya senter menyala. "Saya tahu kau di sini, Pak Danu." Suara itu familiar, bukan suara The Collector, tapi seseorang dari Jakarta. Seseorang dari lembaga yang selama ini dipercaya untuk melindungi WNI di luar negeri. Danu tak menjawab. Ia mundur pelan, memegang pisau kecil di balik jaketnya. "Kau terlalu jauh menyelidiki. Ini bukan sekadar sindikat, ini sistem. Kalau kau terus maju, kau akan ikut terkubur di sini." Langkah itu makin mendekat. Danu berbalik dan lari sekuat tenaga, menerobos semak, tak peduli ranting mencakar wajah dan tubuhnya. Ia harus keluar dari hutan ini, harus menyelamatkan bukti. Karena jika tidak, maka semua korban itu akan benar-benar mati, tanpa pernah dikenal dunia. Langkah Danu terhenti di sebuah pelataran kosong, dekat stasiun bus tua, yang sudah lama terbengkalai. Nafasnya terengah, tubuhnya penuh luka, tapi tangannya masih menggenggam kuat tas kecil, berisi flash disk dan dokumen penting dari hutan. Ia berhasil lolos, untuk sementara. Pagi mulai menyingsing saat ia menghentikan taksi, dan meminta diantar ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Phnom Penh. Sesampainya di sana, ia menunjukkan identitas rahasia yang langsung membuat petugas keamanan panik dan membawanya ke ruang bawah tanah yang digunakan sebagai ruang aman. Di dalam ruangan tanpa jendela itu, Danu bertemu dengan seorang pejabat senior kedutaan, Pak Lutfi, pria berusia 50-an yang dikenal tenang dan diplomatis. "Saya sudah dengar soal penyamaranmu," kata Pak Lutfi. "Kau hampir membakar seluruh operasi diplomatik di sini. Tapi saya yakin, kalau sampai kau datang ke sini, berarti ini soal besar." Danu mengangguk. Ia mengeluarkan flash disk, paspor para korban, dan catatan yang ia temukan di dekat lokasi kuburan kedua. Pak Lutfi membuka laptopnya dan mulai memeriksa isi flash disk. Wajahnya berubah, matanya menatap layar dengan tegang, sesekali membisikkan istighfar. Ia melihat data pengiriman organ, foto-foto korban, dan rekaman suara The Collector yang berbicara dalam bahasa Indonesia. "Astagfirullah, kalau benar, ini gila Nu," gumam Pak Lutfi.